Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Fadila dengan NIM 0520863358 dari UT Bogor. Video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Kita bisa langsung lihat soalnya seperti ini ya. Nah, di soalnya pertama kita akan membuat pola segitiga dari NIM dengan digit terakhir NIM sebagai tinggi segitiganya. Sini ada contohnya. Ya, dengan digit 3 terakhir 3, maka tinggi segitiganya 3. Dibuat dengan program TypeScript untuk cetak segitiga angka dan pola berikut. Oke, segitiganya seperti ini. Jika tinggi segitiga 5, maka baris terakhir menampilkan angka 1-5 dan seterusnya begitu. Karena saya 8 tadi terakhirnya, maka tingginya akan 8. Nah, nomor 2, buat di aritmatika dengan NIM juga, diambil dari 2 digit terakhir, dijadikan sebagai angka awal deret. Lalu ambil digit ketiga dari belakang sebagai jeda atau step, lalu mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Nah, ini 13 seperti ini contohnya. Lalu bedanya kan 0 ditambah 1, jadi bedanya 1 gitu. Jadi 13 sampai 22 tuh. Lalu nomor 3 itu buat bilangan prima, sama diambil dari 2 digit terakhir dan ditambah 10, dia jadi untuk jadi batas akhir dari pencarian bilangan prima tersebut. Nah, dibuatnya pakai program TypeScript juga, untuk menampilkan semua bilangan prima dari angka 1 sampai batas tersebut. Oke, seperti ini. Ini ada laporannya, perkenalan. Oke, kita buat saja. Kita buka VS Code-nya. Di sini saya sudah membuat filenya seperti ini. Ya. Gitu, oke. Nah, kita akan ngetik di sini. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, ini sudah selesai ya, semuanya ini. Nomor 1, 2 sampai 3. Oke, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Di awalan saya menggunakan variabel ini ya, cons. Lalu saya ketikkan string ini sebagai tipe datanya dan nama saya. Lalu ini NIM-nya saya gunakan string karena angka 0 ini kalau pakai number, angka 0 ini nggak bakal muncul gitu. Maka dari itu saya gunakan string biar semuanya ketulis gitu. Nah, selanjutnya ini ya, ini konsol log untuk mencetak aja. Jadi nanti tulisan ini akan tercetak juga di terminal. Lalu namanya saya ambil dari nama ini ya, tadi di sini. Dan ini juga sama. Nah, untuk nomor 1 saya menggunakan fungsi soal 1 ya. Saya namainnya fungsi soal 1 namanya. Lalu NIM ini tadi string ya. Nah, untuk tingginya baru kita pakai number ya kan. Tapi di sini saya rubah dulu karena di sini tadi string tidak bisa langsung masuk, jadi saya rubah dulu. Nah, ini. Oke, langsunglah kita cetak. Nah, ini kita cetak, jadi NIM
berapa. Lalu digit terakhirnya saya menggunakan tinggi. Digit terakhirnya kan dibuat jadi tinggi ya, makanya nih jadi tinggi seperti ini. Ambil dari sini. Itu yang terakhirnya kan. Nah, kami yang satu ini angka terakhirnya jadi 8, maka karena ini bisa 8 ya terakhirnya, jadi 8 tingginya gitu kan. Nah, tinggi segitinya juga sama dari tingginya gitu kan. Setelah itu di sini kita menggunakan looping perulangan bersarang. Jadi untuk yang pertama ini saya mengatur barisnya ya, barisnya itu tidak lebih dari tinggi, jadi lebih kurang sama dengan tinggi tadi 8, jadi barisnya nggak lebih dari 8 itu. Lalu baris ini diinkremenkan. Lalu untuk yang looping kedua ini kita mengatur kolomnya ya, kolomnya juga tidak lebih dari baris itu. Jadi kalau misalkan baru sampai angka 3 maka nyetaknya cuma 1, 2, 3, habis itu lanjut ke angka berikutnya. Kalau 4 berarti 1 sampai 4 lanjut sampai nanti angka 8. Maka di sini kita konsol, kita panggil barisnya, maka nanti akan jadi segitiga seperti di contohnya itu ya, seperti di sini. Nah, begini gitu ya. Di sini kita panggil soal 1 dengan sini itu NIM saya, maka nanti akan muncul seperti itu. Mana kita panggil dulu aja supaya kita panggil. Nah, kita enter. Kelihatan kayak bawahnya harus kelihatan. Nah, seperti ini ya. Jadi NIM-nya tadi dicetak juga NIM-nya, lalu digit terakhirnya 8, tinggi segitiga berarti 8. Nah, seperti ini segitiga, seperti ini segitiga apa ya, siku berarti ya. Tuh ya. Lalu lanjut nomor 2 ini kita simpan di sini. Nah, nomor 2 kita menggunakan fungsi soal nomor 2 juga dengan NIM-nya masih sama string. Lalu di sini kita ambil 2 digit terakhir sebagai apa tadi teh? Saya lupa. Bentar. Nah, untuk buat deret aritmatika dengan 2 digit terakhir sebagai angka awal ya. Oh iya benar. 2 digit terakhir sebagai angka awal berarti 2 digit terakhir kita rubah dulu jadi number, lalu kita ambil NIM slice minus 2 itu 2 digit terakhir. 2 digit terakhirnya berarti kan 58. Nah, 58 ini nanti sebagai angka awalannya. Nah, di sini untuk 3 digit terakhirnya sebagai pembedanya gitu kan. Di sini kita ambil. Nah, untuk konstanta beda dengan tipe data number diambil dari digit ketiga ditambah 1. Kalau di contohnya sih gini ya, tambah 1 ya, mana tadi? Nih, digit ketiga dari belakang tambah 1. Jadi bedanya dia 1 step. Kalau kita bahkan kira-kira kan 3, 58. Nah, 3 ini ditambah 1 jadi 4. Gitu. Nah, di sini kita cetak console log soal nomor 2. Lalu kita panggil juga 2 digit terakhirnya itu berapa. Lalu panggil lagi digit ketiga dari belakang itu berapa. Lalu bedanya itu berapa. Gitu ya. Nah, lalu 10 suku pertama ya kan. Barulah dicetak. Nah, di sini kita menggunakan perulangan di mana i tidak lebih dari 10 kali perulangan gitu. Lalu i-nya itu diinkrementkan. Nah, di sini kita menggunakan operator ternary di mana biar nanti ini setiap angka itu punya koma gitu. Jadi koma itu enggak nanti di akhir, jadi setiap angka punya koma gitu kan. Nah, di sini kita panggil console log deret ini seperti yang di sini tadi nih kan. Tuh, lalu nomor 2 kita panggil, maka hasilnya akan seperti ini. Bentar. Kelihatan nggak ya? Nah, seperti ini 2 digit terakhirnya itu 58, digit ketiganya 3, bedanya itu 4 karena 3 tambah 1 jadi 4. Nah, 10 suku pertama berarti dari mulai 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94. Seperti itu. Ya, lalu kita lanjut nomor 3. Nah, di nomor 3 kita
akan membuat bilangan prima gitu kan, dengan 2 digit terakhir juga dari NIM dan ditambah 10. Karena saya 58 berarti ditambah 10 jadi 68. Nah, pertama kita menggunakan fungsi saya namain isprima sebagai helper function ya, kalau kasih nyebutnya gitu ya. Jadi fungsi pembantu dimana ini tuh akan menjalankan angka ini tuh bisa dibagi lagi dengan dirinya atau enggak gitu loh. Kan angka prima gitu ya masalahnya. Barulah di sini bawahnya kita masuk ke function soal nomor 3 gitu. Dengan 2 digit terakhirnya tadi kita sudah punya, tapi kita ngambil lagi, kita tulis lagi ya. Lalu batas akhirnya itu 2 digit terakhir ditambahkan 10 ya. Nah, baru dari sini kita tampilkan ke layar ini ya, judul. Nah, ini NIM-nya, ngambil lagi NIM, nanti NIM-nya dikeluarin lagi, lalu 2 digit terakhirnya itu berapa, 2 digit terakhir dan batas akhirnya berapa, seperti itu. Nah, jalan. Lalu di sini kita ambil hasil dari prima ini. Nah, di sini kita pakai array 1 dimensi aja. Kenapa pakai array? Karena daripada kita nyepamkan selok, nanti banyakkan selok, lebih baik kita simpan dulu angkanya, lalu nanti kita panggil di akhir kan. Nah, seperti ini nanti hasilnya panggil di akhir dengan menggunakan join ini sebagai penghubungnya gitu. Nah, di sini ada looping lagi ya, dimana i-nya ini tidak lebih dari batas akhirnya. Batas akhir tadi berapa? 68 gitu kan. Lalu ini diinkremenkan sampai batas akhir 68 itu gitu kan. Oke, seperti itu saja. Lalu di sini si function isprima ini dimasukin ke ini, hasil prima ini dimasukin ke array ini gitu. Baru di bawah ini kita panggil dan prima dari 1 sampai batas akhirnya tadi berapa? Sampai 68 gitu kan. Panggil ke layar, lalu di sini hasil primanya berapa dengan menggunakan join. Nah, tadi saya sudah bilang gitu kan. Nah, barulah di sini kita panggil soal nomor 3 gitu. Kalau kita lihat di sini kelihatan nggak? Sini udah pulin aja dulu. Nah, nomor 3 nih ya, NIM-nya tercetak lagi 2 digit terakhirnya itu 58 dan batas akhirnya 68 gitu ya. Dan bilangan prima 1 sampai 68 ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67. Sudah selesai harusnya ya, seperti ini aja. Kalau dilihat dari berikutnya udah. Oke, cukup sekian presentasinya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang lengkap. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.